Frequently asked questions, pertanyaan terbanyak tentang gigi. Respon feedback penyuluhan online 2021 oleh Dr. Hana dari Puskesmas Tajur. Hai, bertemu dengan saya lagi Dr. Hana. Hari ini saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua dalam feedback yang diberikan kepada kami. Semoga pertanyaan yang dijawab hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa anak saya gigi serinya tumbuhnya berantakan dan ada celah di tengahnya, dok? Apa bisa dirapikan? Nah, gigi anak Anda berantakan seperti ini. Banyak orang tua yang bingung karena waktu pertama gigi seri anak tumbuh rapi, tapi tiba-tiba gigi serinya bergeser dan bercelah di tengah. Nah, jika kondisi gigi anak seperti gambar ini dan anak masih belum tumbuh gigi taring permanennya, maka anak Anda sedang berada dalam fase yang biasa disebut ugly duckling stages. Apa itu ugly duckling stages? Nah, ugly duckling ini terinspirasi dari kisah anak itik yang buruk rupa, karya Hans Christian Andersen. Pada kisah ini diceritakan ada seekor anak itik yang buruk rupa dan sering diejek teman-temannya. Nah, ketika besar, anak itik ini ternyata merupakan anak angsa dan menjadi angsa yang lebih cantik dibanding teman-temannya dulu. Filosofi ini sama dengan fase ugly duckling pada anak. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 8 hingga 11 tahun. Pada fase ini, gigi taring anak yang akan tumbuh mendorong akar gigi seri kedua anak. Hal ini menyebabkan akar gigi seri kedua miring ke arah gigi seri pertama dan akibatnya mahkota gigi kedua menjauh dari mahkota gigi pertama. Nah, akar gigi seri kedua ini akhirnya mendorong akar gigi seri pertama, sehingga gigi seri pertama pun menjadi miring dan mahkotanya menjauh dari midline atau garis tengah mulut, sehingga tercipta celah di tengah gigi. Ketika gigi permanen yang taringnya semakin mendekati permukaan gusi, mahkota gigi taring tersebut akan mendorong mahkota gigi seri kedua sedemikian rupa, sehingga tada! Posisi gigi seri kembali seperti semula dan celah gigi tertutup. Dalam arti lain, gigi berantakan jenis ini akan terkoreksi sendiri, jadi orang tua tidak perlu khawatir. Pertanyaan kedua, dok, anak saya kok mulutnya bau dan giginya berlubang, itu harus diapakan, dok? Gigi anak berlubang dan hitam seperti ini, habis, atau seperti ini. Nah, gigi berlubang akan menyebabkan makanan terakumulasi di dalam mulut dan sulit dibersihkan. Lama-kelamaan, sisa makanan tersebut membusuk dan selain makin merusak gigi, juga menimbulkan bau. Selain itu, infeksi yang terjadi pada gigi yang sudah berlubang atau hitam atau busuk juga dapat menghasilkan nanah atau bahkan menyebabkan gusi anak mudah berdarah, sehingga semuanya itu menyebabkan bau tidak sedap pada mulut anak. Untuk mengatasinya, Bunda dapat membawa anak ke dokter gigi supaya gigi yang berlubang dan infeksi bisa dirawat. Selain itu, Bunda tetap harus memastikan anak tetap menyikat gigi minimal 2 kali sehari dan terutama sebelum tidur malam. Serta anak harus minum cukup cairan setiap harinya agar mulut tidak kering, karena mulut kering juga dapat menimbulkan bau tidak sedap. Pertanyaan ketiga, dok, gigi anak saya sudah tumbuh yang baru tapi gigi susunya belum lepas, itu bagaimana ya, dok? Nah, gigi anak Anda seperti gambar ini. Kondisi ini biasa disebut persistensi. Jadi, gigi susu tidak tanggal atau copot karena gigi permanen tumbuhnya di belakang gigi susu. Jika ini terjadi pada anak, maka Bunda dapat membawa anak ke dokter gigi agar gigi susu tersebut dapat dicabut, supaya gigi permanennya nanti perlahan bergeser ke depan. Pertanyaan keempat, dok, anak saya susah banget disuruh sikat gigi. Kalau malam langsung tidur sebelum sikat gigi, itu bagaimana ya, dok? Nah, memperkenalkan kebiasaan membersihkan gigi pada anak harus dimulai sedini mungkin. Oleh karena itu, semenjak gigi pertama anak tumbuh, Bunda dianjurkan membersihkan gigi anak dengan sikat gigi khusus bayi atau kasa atau kain bersih. Hal ini selain bertujuan agar gigi anak tetap bersih, juga agar anak terbiasa dengan kegiatan membersihkan gigi. Nah, jika anak sudah agak besar, Bunda bisa mencoba beberapa tips berikut untuk mengajak anak menyikat gigi. Pertama, ajak anak memilih sikat gigi khusus anak yang dia suka. Kemudian, ajak anak memilih rasa pasta gigi yang anak suka.
Lalu, perlihatkan video anak menggosok gigi untuk menarik minat anak. Nah, jika anak Anda sudah tertidur, bukan berarti dibiarkan Bunda, tapi Bunda bisa membersihkan permukaan gigi anak. Untuk peragaan detailnya, Bunda bisa menyaksikan di video tips kesehatan gigi untuk ibu hamil dan balita yang linknya akan ada di akhir video ini. Pertanyaan terakhir. Dok, anak saya nggak pernah mau diajak ke dokter gigi, selalu takut. Itu bagaimana ya, Dok? Abang, ke dokter gigi yuk. Ke dokter gigi, oke? Bersihin gigi ya. Oke? Gigi abang kotor, dibersihin sebentar ya. Oke? Iya ya, yuk. Yuk, kita ke dokter gigi ya. Tidak mau. Kenapa nggak mau? Ini ada yang bolong masih ditambal ya. Oke? Aku kenapa? Ayo, yuk sama mama yuk. Nanti ke dokter gigi ditambal doang, oke? Kenapa? Yuk kita ke dokter gigi ya. Yuk, Kemon, ayo. Tidak mau. Nah, Bunda, jika anak Anda menunjukkan penolakan atau ketakutan ke dokter gigi, jangan dipaksa lalu dimarahi ya. Kasian. Bisa jadi hal itu terjadi karena orang sekitarnya atau bahkan orang tuanya sendiri sering menakut-nakuti dia dengan perkataan seperti, "Hayo, jangan nakal, kalau nakal nanti disuntik sama dokter." Atau, "Hayo, jangan nakal, kalau nakal nanti dicabut giginya." Nah, kalau sudah begitu, wajar kan anak merasa takut? Kedepannya, hindari menakut-nakuti anak seperti itu, agar ketika anak sakit dan perlu ke dokter atau dokter gigi, anak tidak ketakutan. Selain itu, ada beberapa tips mengajak anak ke dokter gigi. Yang pertama, perlihatkan anak video tentang dokter gigi atau game dokter gigi. Ini biasa ada di Play Store ya ibu-ibu. Ini bertujuan mengenalkan anak dengan dokter gigi, dengan bahasa dan cara yang mereka sukai. Bunda bisa mencari video di YouTube seperti video penyuluhan ayat sikat gigi yang akan muncul di link di akhir video ini. Kedua, ajak anak menemani kakak atau ibu ke dokter gigi. Ini bertujuan agar anak bisa melihat sendiri bagaimana sih di dokter gigi itu, supaya anak merasa lebih nyaman karena melihat kakak atau ibunya tidak kesakitan atau menunjukkan rasa takut ketika dirawat dokter gigi. Ketiga, jangan memaksa anak. Jika diperlukan, buat janji konsultasi dan jelaskan kondisi anak Anda ke dokter gigi. Jadi, ke dokter gigi tidak perlu harus anak Anda duduk di kursi gigi dan langsung dirawat. Jika anak masih terlalu muda atau ketakutan, lebih baik bawa anak untuk konsultasi ke dokter gigi. Ini bertujuan agar orang tua mengetahui kondisi gigi anak dan agar anak bisa lebih mengenal tentang dokter gigi. Istilahnya, kenalan dulu. Anaknya kan tidak kenal, maka tak sayang. Selain itu, anak juga bisa mendapat edukasi mengenai kesehatan gigi dan cara sikat gigi dari dokter gigi. Terima kasih, demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terbanyak yang sudah dikirimkan orang tua ke email saya. Untuk mendapatkan update teratur, Bunda bisa mengklik tombol subscribe.